kami kelompok 4 dari kelas 6A Akuntansi Manajerial. Sebagai bagian dari tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial, di sini kami mengangkat tema analisis perilaku konsumen dengan pendekatan atribut. Sebelum itu, kenalin aku Ade. Aku Dwi. Aku Deswita. Hai, aku Ratih. Jadi di sini kami memilih atribut warna dan juga rasa. Di sini kami juga memilih buah pisang sebagai objeknya karena umum dikonsumsi oleh masyarakat, mudah dapatkan di pasar tradisional dan memiliki karakteristik yang berbeda. Observasi dilakukan di pasar tradisional sebagai tempat yang ideal untuk mengamati perilaku konsumen dalam memilih produk berdasarkan preferensi. Untuk itu, kami akan menemani konsumen untuk berbelanja buah pisang di salah satu pasar tradisional di Denpasar. Untuk keperluannya memulai berjualan. Simak videonya sampai akhir ya. Halo guys, jadi kita hari ini udah ada di Pasar Kumbasari nih, pasar tradisional terbesar di Denpasar. Bener banget tuh, jadi di sini kita akan mencari satu konsumen untuk kita wawancarai dan temani berbelanja. Nah, kali ini kita akan mengamati secara langsung gimana sih sebenarnya perilaku konsumen saat membeli buah pisang. Mulai dari pertimbangannya, preferensi, dan juga alasan kenapa memilih pisang tertentu. Jadi langsung aja ikutin kita keliling pasar sambil mencari konsumen yang cocok untuk kita wawancarai. Stay tune ya. Oke guys, jadi karena sekarang kita sudah bersama narasumber kita, untuk sebelumnya bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Halo, nama saya Eni. Kak Eni mau berbelanja apa saja hari ini? Hari ini saya mau beli pisang untuk jualan. Kalau boleh tahu, budgetnya berapa ya Kak untuk hari ini? Rencananya sih habis di 50.000 ya, tapi kan kita nggak tahu karena harga pisang berubah-ubah, nggak tahu cukup apa enggaknya. Oke, kalau gitu kita ikutin terus yuk Kak Eni untuk belanja. Oke guys, jadi tadi kita udah keliling nih nemenin Kak Eni untuk belanja buah pisang. Kak Eni, tadi kalau nggak salah aku lihat kakak beli 3 jenis pisang ya? Iya. Pisang apa aja itu Kak? Nah, di sini aku ada beli 3 jenis pisang. Yang pertama itu ada pisang kepok, yang kedua ada pisang tanduk, sama yang ketiga itu pisang Cavendish namanya. Kalau boleh tahu kakak kenapa ya milih ketiga pisang ini? Apa ada bedanya ya? Iya, tentu aja ada bedanya. Yang pertama itu pisang kepok. Nah, pisang kepok ini cocoknya dibuat jadi olahan atau campuran kolak. Kemudian untuk pisang tanduk itu biasanya kita jadiin pisang goreng karena dia teksturnya manis dan nggak mudah rusak kalau diolah gitu kan. Terus yang terakhir Cavendish itu biasanya enak kok dimakan langsung gitu. Kak Eni biasanya beli buah pisang dilihat dari apanya? Dilihat dari harganya, apa warnanya, rasanya? Nah, kalau kita beli pisang itu tentu aja yang pertama kita cari warnanya dulu ya, dari fisiknya. Misal kalau dia udah kuning kan artinya udah matang. Nah, itu biasanya tak ambil. Terus dilihat juga dari rasa, karena kan ini untuk jualan ya, jadi rasa itu juga penting. Kita harus cari yang disukai pembeli. Kemudian yang ketiga baru harga. Biasanya kalau harganya mahal kita cari yang rasanya mirip tapi murah, itu biasanya tak ambil gitu. Kalau dari ketiga jenis pisang ini, yang menurut Kak Eni paling menarik tuh yang mana sih Kak warnanya? Nah, kalau dilihat dari penampilan atau warna pisangnya, yang paling bagus itu warnanya tentu Cavendish ya, karena dia yang paling kuning dan paling cerah. Kemudian yang kedua pisang tanduk, karena itu kalau dia udah matang warnanya itu kuning agak jingga gitu. Nah, yang terakhir pisang kepok itu warnanya paling pucat di antara dua tadi, tapi kalau kita pinter milihnya itu udah bagus kok isinya gitu. Nah, terus kalau dari segi rasa, Kak Eni milih yang mana dari ketiga pisang ini, Kak?
Kalau dari rasa balik lagi itu ke Cavendish ya yang pertama, karena dia nggak perlu diolah, bisa langsung dimakan. Terus karena rasanya manis juga sih. Terus yang kedua itu Tanduk, karena dia rasanya manis tapi masih perlu diolah dulu. Terus yang ketiga itu Pisang Kepok, karena itu harus diolah gitu, jadi adonan olahan kolak gitu. Kak, ini biasanya kalau harganya sama bakal pilih yang mana? Kalau soal harga sih paling efisien itu Pisang Tanduk ya, karena saya kan jualan juga. Itu rasanya itu tengah-tengah lah gitu. Jadi dia bisa diolah dan nggak cepat hancur gitu. Paling ekonomis lah di antara ketiga pisang. Oke, makasih ya Kak Eni udah bersedia kita wawancara hari ini. Ya, sama-sama. Perilaku konsumen merupakan bagaimana individu maupun kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang, jasa, ide, ataupun pengalaman dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Pendekatan atribut. Pendekatan atribut ini mempunyai perilaku konsumen yang digunakan untuk menganalisis keputusan pembelian berdasarkan karakteristik atau ciri khas suatu produk. Dalam pendekatan ini, konsumen dianggap menilai dan membandingkan atribut-atribut seperti warna, rasa dari berbagai pilihan produk sebelum membuat keputusan pembelian. Ilustrasi kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara, Kak Eni adalah seorang penjual berbagai macam olahan pisang yang membeli bahan baku di pasar Kumbesari dengan anggaran 50.000. Ia merencanakan pembelian 3 jenis pisang, pisang tanduk, pisang kepok, dan pisang Cavendish. Berdasarkan ilustrasi tersebut, berikut hal-hal yang perlu dilakukan untuk menganalisis perilaku konsumen secara sistematis. Pertama, jenis pisang, pisang tanduk seharga 18.000, pisang kepok dengan harga 9.000, dan pisang Cavendish seharga 23.000. Selanjutnya, berdasarkan ilustrasi kegiatan atas hasil wawancara kepada Kak Eni terkait dengan pemilihan jenis pisang dengan pemilihan atribut warna dan rasa, di mana didapatkan hasil bahwa pisang yang cenderung menarik dan rasanya manis secara berurutan yaitu pisang Cavendish, tanduk, dan terakhir kepok. Pemilihan pisang jenis Cavendish didasarkan karena warnanya yang paling menarik di antara ketiganya, sehingga garis lebih condong ke atribut warna. Lalu pemilihan jenis pisang tanduk karena warna dan rasanya sama-sama menarik, dan pemilihan jenis pisang kepok karena rasanya yang paling enak, meskipun warnanya kurang menarik di antara ketiganya. Kemudian, penentuan panjang garis kombinasi atribut untuk masing-masing jenis pisang didasarkan pada besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh konsumen untuk harga per kilogram buah pisang. Kemudian, setelah mengetahui besarnya sudut dan panjang dari setiap garis kombinasi atribut, maka dapat diturunkanlah garis depan efisiensi atau efisiensi frontier dengan cara menghubungkan ujung-ujung dari masing-masing garis atribut. Garis yang menghubungkan semua kombinasi atribut tersebut itulah yang disebut dengan garis depan efisiensi, yang menunjukkan kombinasi optimal dari atribut-atribut yang tersedia. Selanjutnya, setelah ditentukan garis kombinasi atribut dan efisiensi frontier, kita akan masuk ke analisis kurva indifference. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa titik kepuasan konsumen berada pada pisang tanduk, karena kombinasi warna dan rasa yang seimbang. Kurva I1 ini menggambarkan pilihan-pilihan lain yang sebenarnya memberikan tingkat kepuasan yang sama, yaitu antara pisang Cavendish dan juga pisang kepok, jika hanya mempertimbangkan atribut tanpa memperhitungkan harga. Artinya, sepanjang kurva I1 ini, konsumen menganggap semua titik tersebut setara dari segi preferensi atribut. Namun, dalam kenyataan, konsumen tidak hanya mempertimbangkan atribut saja, melainkan juga harga. Oleh karena itu, kurva bayangan muncul dari I1, yang disebut bayangan I1. Kurva ini menunjukkan perpindahan arah preferensi konsumen secara rasional, ketika mereka mempertimbangkan efisiensi atau nilai per rupiahnya. Dalam konteks ini, meskipun pisang tanduk tetap unggul dari sisi rasa dan warna, pisang kepok menjadi jauh lebih menarik, karena harganya jauh lebih murah, dan rasa yang ditawarkan tidak terlalu jauh berbeda. Maka, titik bayangan dari pisang tanduk mengarah ke pisang kepok sebagai pilihan yang secara biaya lebih efisien, namun masih mendekati kepuasan awal. Berdasarkan perhitungan serta analisis dengan menggunakan pendekatan atribut, Kak Eni sebagai konsumen mencapai tingkat kepuasan maksimum yang ditunjukkan oleh kurva I1, yang menggambarkan kepuasan awal konsumen yang berpuncak pada pisang tanduk. Sebagai konsumen, Kak Eni juga mengharapkan kepuasan lainnya atau disebut dengan kepuasan bayangan, yang ditunjukkan oleh kurva I2, sebagai bentuk kepuasan alternatif yang timbul karena pertimbangan lain, seperti harga, ketersediaan, atau tren pasar, yang mendorong konsumen untuk menganggap pisang kepok sebagai pilihan baru yang memuaskan. Di mana, jika Kak Eni membeli 2 kg pisang kepok dengan harga yang sama dengan pisang tanduk per setengah kilogramnya. Kepuasan maksimal adalah suatu keadaan konsumen mencapai keseimbangan antara besar pengorbanan yang dikeluarkan dengan kepuasan yang didapat dari barang yang diinginkan.
Kak Eni selaku konsumen dalam kasus ini memiliki tingkat kepuasan optimal pada pemilihan buah pisang jenis pisang tanduk. Pemilihan pisang tanduk dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria penting, yaitu harga yang sesuai dengan anggaran sebesar 50.000, rasa, serta bentuk fisik dari pisang yang cocok untuk berbagai olahan. Dengan memilih pisang tanduk, Kak Eni dapat memaksimalkan manfaat dari pembelian bahan baku dalam batas anggaran, sekaligus memenuhi selera konsumen terhadap produk olahan pisang yang ia tawarkan. Baik, demikianlah video penjelasan kami terkait analisis perilaku konsumen dengan pendekatan atribut. Terima kasih karena telah menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah ekonomi manajerial berkat kerjasama tim serta narasumber yang bersedia kami wawancarai. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video kami sampai akhir ya. Semoga video kami bermanfaat dan menambah wawasan. See you on the next video. She the type of girl a nigga wish he had. She the type that if you get her, you can buy. She get whatever she want. She ain't that no say no more. So with that she don't want. She get the rest of what the